Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Selamat datang di podcast SMPIT Al-Uswa Surabaya. Sahabat Al-Uswa dimanapun Anda berada, senang sekali menyapa Anda di program terbaru SMPIT Al-Uswa Surabaya, yaitu podcast. Nah, di edisi perdana ini kami akan mengajak Anda semuanya untuk mengenal lebih jauh tentang SMPIT Al-Uswa Surabaya. Langsung bersama narasumber yang asli dari pusat. Langsung saja kita panggilkan beliau, Ustadz Abdul Adim, Kepala Sekolah SMPIT Al-Uswa Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, senang sekali Ustadz bisa bertemu dengan panjenengan pada podcast kita di edisi perdana ini Ustadz. Ustadz Adim, kita langsung saja Ustadz. Saya kemarin lihat di Instagramnya SMPIT Ustadz, itu ada kabar gembira, sebuah kebanggaan ya Ustadz, di SMPIT Al-Uswa ini untuk pertama kalinya dan perdana mencetak hafidhoh 30 juz, luar biasa. Tepuk tangan dong pemirsa untuk SMPIT Al-Uswa. Ustadz, boleh dong diceritakan, berbagi dengan teman-teman semuanya seperti apa dan bagaimana kemudian SMPIT Al-Uswa ini mendukung siswa-siswinya untuk menghafal Al-Quran sampai dengan 30 juz. Baik, Ustaz Kafi, Bismillahirrahmanirrahim. SMPIT Al-Uswa Surabaya sejak berdiri tahun 2009 memang mengikrarkan diri sebagai sekolah tahfidz, sehingga bagi anak-anak lulusan SD yang potensi menghafalnya atau kemauan menghafalnya itu tinggi, bisa bersama kami di SID, atau bahkan yang mau belajar Al-Quran sejak mulai dari dasar juga bisa di SMPIT Al-Uswa. Wah, berarti ini sebuah sarana yang cocok, ideal untuk anak-anak lulusan SD yang punya hafalan Al-Quran maupun yang belum bisa baca Al-Quran, bahkan nggak punya hafalan, bisa banget ya Ustadz untuk bersekolah di SMPIT Al-Uswa Surabaya. Karena SMPIT untuk tahfidz ini juga menyiapkan 3 kelas Ustadz Kafi. Wow, 3 kelas. 3 kelas. Keren banget ini. Anak-anak yang mau standar, ya, itu ada kelas namanya reguler. Reguler ya Ustadz. Target hafalan 2 juz saja tambahannya di Masya Allah. Ini juga bagi yang punya potensi atau kemauan tinggi lebih daripada 2 juz, ada yang namanya kelas akselerasi Ustadz. Oh gitu. Jadi targetnya 6 juz. Untuk yang standar ini 2 juz Ustadz. 2 juz. Kalau mau yang lebih juga bisa. Bahkan ya, itu di kelas belajar dari dasar Al-Quran, menghafal 2 juz di SMPIT Al-Uswa Surabaya ini insya Allah mudah karena kita punya sistemnya, kita punya metodenya. Oh gitu. Jadi punya semacam kurikulumnya Ustadz ya. Kurikulumnya. Oke, nah ini kalau yang tadi Ustadz yang saya sebutkan tadi itu bagaimana Ustadz? Untuk yang tadi diceritakan bahwa kita sudah ada hafidhoh. Alhamdulillah ini pertama kemarin lahir hafidhoh kita, namanya Aura. Mbak Aura. Okay. Nah, kita juga punya kelas yang lebih daripada akselerasi Ustaz. Jadi namanya kelas takhosus. Kita menyiapkan program takhosus untuk anak-anak yang benar-benar punya potensi luar biasa di hafalan dan bisa mencapai atau mau mencapai 30 juz. Wow, keren banget ini ya. Jadi istilahnya kelas VVIP satu ya. Untuk yang takhosus ini. Karena ada privilege bagi anak-anak yang memang mau ada di kelas takhosus itu. Masya Allah. Nah, tentunya ini Sob ya, untuk memotivasi mereka hafal Al-Quran ini tentunya ada apa namanya ya semacam mungkin reward Sob ya, diberikan bagi mereka yang bisa menghafalkan Sob ya. Betul. Boleh kasih bocor Sob, kira-kira ada reward apa itu Sob? Yang dengar ada beasiswa ya, Sob? Betul ya, nah, pasti ini beasiswa ini yang cukup menarik ya, sehingga anak-anak yang hafalannya memenuhi syarat tertentu, dia tidak harus bayar EPP gitu. Wow, keren banget. Tidak harus bayar EPP atau bahkan reward setiap selesai 1 juz kita siapkan. Oke, jadi nggak harus nunggu banyak Sob ya? Iya, nggak nunggu banyak. Setiap lulus 1 juz kita siapkan reward, dan dalam juz tertentu sekian memenuhi syarat, beasiswa bisa kita berikan, dan itu penuh dalam 1 tahun. Masya Allah, luar biasa. Nah ini bagaimana nggak seneng ya kira-kira buat mereka yang pengen menghafal Al-Quran, selain didukung dengan program reguler, akselerasi, tahas, dan juga ada reward-reward yang senantiasa diberikan. Bahkan kita juga sangat support ke anak-anak ini untuk mengikuti program rewardnya pemerintah. Oh, ada juga Ustaz ya? Pemerintah kita luar biasa juga menyiapkan beasiswa
untuk anak-anak penghafal Al-Quran. Wih, Masya Allah, keren banget nih Surabaya, bangga dong. SMPT Al-Utswa ini juga lumayan banyak anak-anak yang bisa Ada, Ustaz? beasiswa dari pemerintah kota ini. Wow, Masya Allah. Nah, yang terdekat ini kira-kira ada siapa lagi Ustaz yang bakal mau di wisuda hafalannya? Alhamdulillah dalam waktu dekat ada Mafa namanya kelas 9 ini Pak. Kelas 9. Sudah 26 atau 27 juz kemarin ya. Tinggal 3 juz lagi. Masya Allah, semangat ya Mas Mafa. Ini masa apa Mbak ini? Mbak Mafa. Oh, Mbak, oke. Semangat Mbak Mafa. Mafa. Oke. Terus ada namanya Anggun, Masya Allah, ada semangat kelas 8 yang juga tinggal sekian nggak sampai 5 juz juga ya kurangnya itu, sehingga saya insya Allah optimis anak-anak kita untuk lulus dari SMPT Al-Utswa ini nanti selesai juga 3 Akan bertambah lagi hafid dan hafid SMPT Al-Utswa. Keren banget Al-Utswa. Nah nih buat kalian nih yang lagi dengerin, coba dong komen di bawah kira-kira sudah punya berapa hafalan juz nih ya. Bukan juz Al-Bukat loh ya, beda lagi ini ya, hafalan juz Al-Quran. Dan nanti kalau misalnya cocok boleh dong daftar ke sini langsung digenjot hafalannya. Betul ya Ustaz ya? Oke Ustaz. Nah jadi SMPIT itu punya kekhasan tahfidnya Ustaz ya. Nah selain tahfid apalagi Ustaz yang kira-kira menjadi unggulan di SMPT Al-Utswa? Jadi SMPT Al-Utswa ini selain sekolah, tahfidz dan leadership, kita juga menitik beratkan pada pendidikan akidah dan karakter Ustaz Kafi. Di antaranya program pembinaan keislamannya kita juga intensif, dan Betul banget, Ustaz. akademis juga kita bersaing, kita juga siap menjadi terdepan dalam bab akademis. Contohnya salah satu prestasi sekolah kita di bidang akademis juga nggak sedikit ya. Betul. Bahkan raport pendidikan SMPT Al-Utswa juga lumayan tinggi. Waduh. Raport pendidikan ini kan mengukur numerasi dan literasi anak-anak. Boleh di-spill nggak Ustaz? Kira-kira berapa ini yang tercapai saat ini Ustaz? Raport pendidikan SMPT Al-Utswa untuk numerasi dan literasi ini 95 lebih. Wah, keren banget. 95,5. Ini grade tinggi sekali ini. Ya. Masya Dan Allah. itu rata-rata atas ya di tingkat nasional, provinsi maupun kota untuk akademis ya. Kalau itu diukur dari numerasi dan literasi yang Numerasi, sedang literasi. hits di kurikulum merdeka kita. Nah, ngomong-ngomong kurikulum merdeka, denger-denger nih Ustaz, SMPT Al-Utswa ini mendapatkan predikat sekolah penggerak. Wow, keren banget kan? Iya nggak? Boleh dong Ustaz diceritakan gimana sih dan seperti apa sebenarnya sekolah penggerak itu Ustaz? Dan kira-kira manfaatnya apa untuk siswa yang ada di SMPT Al-Utswa? Oke, jadi alhamdulillah SMPT Al-Utswa ini sudah masuk tahun kedua menjadi sekolah penggerak. Luar biasa, semoga Sekolah istiqomah. penggerak ini adalah program Kementerian Pendidikan dan Riset ya, nasional ya. Nah, alhamdulillah SMPT itu satu dari 16 sekolah di Surabaya dari sekian 300 sekolah SMP di Surabaya. Wow, berarti ini grade-nya tinggi banget Ustaz ya? Betul, jadi hanya Masya Allah. tidak lebih berapa 10 atau 20% sekolah yang ada di Surabaya Yang dipercaya pemerintah untuk menyandang sekolah penggerak. Sekolah. Keren banget. Oke. Terus berarti ini juga Ustaz ya, otomatis berpengaruh kepada pembelajarannya Ustaz ya. Boleh dong Ustaz diceritakan kira-kira suasana pembelajaran di sekolah kita ini seperti apa? Kira-kira biar teman-teman yang nggak tahu dikiranya sama aja belajarnya ya gitu-gitu aja, gurunya ceramah gitu. Jadi istimewanya sekolah penggerak atau bahkan bagaimana SMPIT jadi sekolah penggerak itu karena memang memiliki kurikulum pembelajaran yang berbeda. Berbeda diantaranya yang paling dirasakan anak-anak adalah pembelajaran itu berpusat pada mereka, berpusat pada siswa. Ini ya Ustaz ya, student based learning gitu. Apa sih? Bahkan Iya. belajar sambil melakukan. Iya. Berproyek. Ada proyek, oke. Nah, itu yang menjadi ciri kurikulum merdeka yang sedang kita terapkan juga ya, dengan penguatan karakter Pancasilanya yang juga menjadi nilai P5 Ustaz ya. Betul, Wah, proyek, ini keren banget. proyek yang mengarah kepada pembentukan karakter Pancasila. Oke Ustaz. Nah, ini Ustaz, di sini teman-teman tuh juga tertarik sama ekstrakurikuler. Boleh dong Ustaz di-spill kira-kira apa saja ekstrakurikuler yang menarik minat nih kira-kira? Jadi menariknya di SMPT Al-Utswa ini Ustaz, ekstrakurikuler itu bisa ada 2 cara untuk mengikutinya. Oh, ada 2 cara Ustaz? Jadi sekolah menyiapkan menu pilihan, ada ekstra A sampai Z gitu. Tapi anak-anak juga bisa mengusulkan mau ekstra apa. Oh, bisa gitu Ustaz ya? Iya. Wah, keren banget Bisa ini. mengusulkan ekstra apa. Ya selama ini yang
apa namanya digemari anak-anak ekstrakurikuler ini ada programming atau sekarang istilahnya coding ya. Wah, ini ada cooking bahkan cocok banget buat menghadapi 5.0. Wah, tahu nggak tuh? Nggak tahu kan? Sekolah di sini aja. Itu kalau olahraga lengkap misalnya futsal ada, basket, badminton, basket, biasa dan keren anak-anak juga banyak mengikuti exercise. Dan ini yang membuat mental mereka juga terbentuk saat ya. Betul, leadershipnya juga atau bahkan skill-skillnya yang lain terasah di sana. Oke, Ustaz, boleh dong Ustaz kita kasih ke teman-teman ini penguat. Kira-kira apa sih alasan mereka harus memilih SMP IT Al-Uswah sebagai sekolah mereka? Yang mana ini menjadikan SMP ini menjadi favorit, Ustaz? Jadi di SMP IT Al-Uswah Surabaya ini selain belajar akademis yang memang bagaimana kita sukses di dunia, tapi SMP IT Al-Uswah Surabaya ini juga mengikrarkan diri sebagai sekolah Islam terpadu, yang mana dengan Islam terpadu itu kita sukses di akhir di dunia dalam rangka mencapai kesuksesan kita di akhirat. Betul sekali. Mencari bekal betul. Jadi tidak hanya urusan dunia atau pembelajaran akademis yang menjadi menu yang bisa diikuti oleh semua peserta didik, tapi bagaimana membentuk karakter anak tersebut yang Islami sehingga kesuksesan akhiratnya juga nanti insya Allah kita dapatkan. Masya Allah, luar biasa, barakallah SMP IT Al-Uswah. Nah, nih ayah bunda, teman semuanya yang lagi dengerin, udah deh, nggak usah ragu-ragu, daftar sekarang juga ke SMP IT Al-Uswah Surabaya karena kuota terbatas. Alhamdulillah ini sudah kita buka pendaftaran untuk tapel depan 24-25. Langsung start dari sekarang. Tahun pelajaran 2024-2025 kita sudah buka. Ini di gelombang 1. Memanfaatkan juga diskonnya, potongannya, sehingga ada waktu 1 bulan saja untuk gelombang 1. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan kuota karena alhamdulillah juga sudah 30 lebih pendaftar. Luar biasa, ini banyak banget peminatnya. Hari kelima ya. Hari kelima sudah 30 loh, keren kan? Kuota kita juga sangat. Oke, baik. Ustaz Adim, terima kasih banyak. Gak terasa kita sudah 1 hari. sudah cukup panjang ngobrolnya dan insya Allah kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya atau di episode berikutnya. Oke, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus ya channel YouTube SMP IT Al-Uswah Surabaya dengan konten-konten yang berkualitas. Dengan banyak sekali informasi bisa didapatkan tentunya di YouTube SMP IT Al-Uswah Surabaya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Terima kasih, Ustaz. Barakallah.